Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2056. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tariku yang agung. Fajra Arhan bermata delapan tampak tenang dan berkata dengan dingin. Matanya langsung tertuju kepada Kaisar Iblis Darah karena di antara ketiganya hanya Kaisar Iblis Darah lah yang sedikit memiliki latar belakang. Buddha saya penuh belas kasih. Hari ini Arhan ini akan bertindak atas nama surga dan menangkap orang ini lalu membawanya kembali ke alam Buddha Matahari yang agungku untuk membebaskannya dari dosa-dosanya, kata Fajra Arhan bermata delapan. Setelah mengatakan ini, Fajra Arhan bermata delapan mengatupkan kedua tangannya, mengambil satu langkah ke depan dan boom, cahaya Buddha emas yang menakutkan naik ke langit dan menyapu langsung ke arah Kaisar Iblis Darah di belakangnya. Keledai tua botak yang munafik ini. Meng Tianhui terkejut di saat melihat tindakan Fajra Arhan bermata delapan dan langsung memahami tujuan pihak lain. Karena di antara ketiga orang di depannya, Saroye berasal dari klan Komodo dan dia merupakan garis keturunan langsung, sehingga sangat sulit untuk bergerak dengan mudah. Sementara penguasa kota Jinhu, dia berasal dari kerajaan Yong Laut Alam Semesta Selatan. Jika dia menyentuh kerajaan Yong pasti akan ada masalah. Meskipun Kaisar Iblis Darah ini juga memiliki latar belakang panggung, namun dia adalah seorang penyendiri di permukaan. Jelas di belakang panggungnya pasti ada kekuatan gelap dan dia pasti tidak bisa naik ke atas panggung, dan dia melakukan ini adalah untuk menyelidiki kebenaran. Dan selama mereka menangkap salah satu dari ketiganya, maka mereka akan mengetahui kebenarannya. Melihat tindakan Fajra Arhan bermata delapan, Meng Tianhui sangat kesal. Dia ingin mengambil tindakan, akan tetapi sayang sekali sudah terlambat untuk mengambil tindakan sekarang. Dia menoleh untuk melihat penguasa kota Jinhu, matanya berkedip-kedip. Jika tidak berhasil untuk menyelidiki kebenarannya, maka dapatkan penguasa kota Jinhu. Karena menyinggung kota kerajaan Yong itu masih jauh lebih rendah statusnya dibandingkan murid langsung dari binatang klan Komodo seperti Saroye. Klan surgawinya juga merupakan salah satu kekuatan besar laut semesta. Jadi jika mereka benar-benar ingin pergi langsung ke sana, itu mungkin tidak akan mungkin. Akan tetapi satu-satunya masalah adalah sebagian besar laut semesta selatan dikendalikan oleh kerajaan Yong. Jika mereka mengambil tindakan terhadap penguasa kota Jinhu dan pihak lain mengirimkan sinyal bahaya pada saat kritis, jika kerajaan Yong benar-benar ingin menyelamatkannya, itu mungkin bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Kirimkan banyak orang kuat untuk datang. Dan klan surgawi miliknya rela jauh dari sini. Jika mereka terjebak di laut semesta selatan, mungkin itu akan memakan waktu yang sangat lama untuk menunggu klan surgawinya mengirimkan bantuan untuk menyelamatkan mereka. Baiklah, lihat saja dulu. Meng Tianhui melihat ke depan kehampaan. Fajra Arhan bermata delapan sudah melangkah maju selangkah demi selangkah. Dia mengatupkan kedua tangannya dan terlihat cahaya Buddha tak berujung seketika menyelimuti langit dan bumi, menyanyikan suara Sansekerta. Cahaya Buddha yang menakutkan itu seperti lonceng, dan lonceng itu berubah menjadi sebuah penghalang tak terlihat. Cahaya Buddha antara langit dan bumi itu menyelimuti Kaisar Iblis Darah dalam sekejap. Ah, tidak. Kaisar Iblis Darah berteriak. Cahaya Buddha menyinari tubuhnya dan tubuhnya segera mengeluarkan suara mendesis, dan korosi cahaya Buddha langsung meresap. Kemanapun itu melewatinya, tubuh Kaisar Iblis Darah terus-menerus terkorosi dan tidak mungkin untuk dihentikan. Kekuatan cahaya Buddha ini begitu menakutkan sehingga Kaisar Iblis Darah tidak mampu menahannya. Kaisar Iblis Darah meraung dengan marah dan dengan keras. Cahaya darah tak berujung melonjak di tubuhnya, berubah menjadi lautan energi darah yang luas, mencoba melepaskan diri dari cahaya Buddha ini. Akan tetapi itu sia-sia.
Di bawah cahaya Buddha, dia seperti nyamuk yang ditutupi jaring laba-laba. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dan hanya bisa ditahan sedikit di sana. Kaisar Iblis Darah, aku menyarankan Anda untuk berhenti berjuang. Anda telah melakukan banyak perbuatan jahat dan Anda menyerah tanpa menahan diri Anda. Letakkan pedang Anda dan langsung menjadi budak saya, maka Anda akan menemukan jalan keluar dari yang tak terbatas lautan penderitaan ini. Pajra Arhat bermata 8 berbicara dengan dingin dan cahaya keemasan melonjak di sekitar Kaisar Iblis Darah. Tidak. Kaisar Iblis Darah meraung kesakitan, matanya merah. Jelas bahwa Sinantian dan pemimpin kerajaan mayat dibunuh oleh mereka bertiga. Tetapi Pajra Arhat bermata 8 hanya mengincarnya saja. Bagaimana ini bisa membuatnya tidak merasa dirugikan? Latar belakangnya masih belum ada konteksnya dibandingkan dengan Saroyed atau penguasa kota Jinhu. Memang latar belakangnya adalah yang paling lemah dan dia juga adalah yang paling mudah untuk diintimidasi. Pada saat ini Kaisar Iblis Darah tiba-tiba teringat kejadian ketika dia masih muda. Pada saat itu ketika dia masih muda, dia tidak memiliki latar belakang ataupun koneksi untuk menjadi lebih kuat. Dia hanya bisa berlatih dengan gila-gilaan, dia harus melakukannya. Orang lain dapat berkonsentrasi pada kultivasi dan memiliki sumber daya yang cukup untuk mengolah. Akan tetapi dia tidak bisa, dia perlu bekerja 10 kali lebih keras dari orang lain untuk bisa mendapatkan sumber daya yang dapat diperoleh dengan mudah oleh orang lain. Dia tidak yakin, jadi dia menggertakkan gigi, berguling-guling di lumpur, menyerah. Dan pada suatu kekuatan dia merendahkan dirinya sendiri seperti anjing, sehingga dia bisa mendapatkan makanan dari mengemis. Ejekan nyata tak terhitung jumlahnya di sekitarnya masih ada di telinganya sekarang, seolah-olah siapapun bisa menginjak-injaknya. Dia seperti serigala yang sendirian dan hanya bisa diam-diam menggeliat. Lukanya telah terluka, lambat laun dia menjadi lebih kuat melalui usahanya sendiri. Saya pikir saya bisa mengendalikan nasib saya sendiri, namun siapa sangka dunia setelah menjadi lebih kuat itu akan menjadi lebih kejam lagi dibandingkan saat dia masih muda tanpa latar belakang. Dia tidak bisa bergerak maju dan hanya bisa berlindung pada kekuatan gelap dengan imbalan kesempatan untuk bernapas. Meskipun itu berarti mendapatkan ketenaran, dia tidak meminta banyak. Dia hanya ingin kesempatan untuk mendapatkan pijakan dan bertahan hidup di lautan kosmik ini. Akan tetapi apa hasilnya? Kali ini dia akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang besar dengan Saroye dan penguasa kota Jinhu. Namun siapa yang sangka begitu dia menghadapi bahaya, dirinya adalah orang yang tidak memiliki latar belakang yang akan menjadi orang pertama yang diincar. Semuanya ini itu karena dia tidak mempunyai latar belakang. Kaisar Iblis Darah menengadah ke langit dan tertawa. Air mata mengalir di wajahnya. Dunia ini terlalu kejam dan tidak adil. Mengapa kita tidak bisa memberinya sebagai orang biasa kesempatan untuk bersaing secara adil? Melihat ekspresi menyakitkan dari Kaisar Iblis Darah yang ditahan oleh Pajra Arhat bermata 8, saat ini ekspresi Saroye juga nampak berubah dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi binatang raksasa di langit berbintang yang berkelok-kelok ratusan juta kilometer jauhnya menghadap Kaisar Iblis Darah. Pajra Arhat bermata 8 dengan cahaya Buddha penghalang itu langsung menerobos Pajra Arhat bermata 8. "Lepaskan Kaisar Iblis Darah," kata Saroye. Dia berteriak dengan marah. Meskipun dia juga meremehkan Kaisar Iblis Darah, namun mereka bertiga telah menyetujui aliansi offensif dan defensif sebelumnya. Jadi tentu saja mereka tidak hanya menyaksikan Kaisar Iblis Darah dibunuh, karena begitu Kaisar Iblis Darah ditangkap, dan jika sampai Kaisar Iblis Darah membeberkan rahasia alam semesta asli, maka itu akan sangat merepotkan dan semua yang dilakukan Saroye sebelumnya akan sia-sia. Melihat tindakan Saroye, penguasa kota Jinhu jelas memahami keseriusan masalah tersebut. Kini mereka bertiga bisa dikatakan makmur bersama sekaligus hancur bersama. Oleh karena itu, tidak peduli apapun yang terjadi,
Kaisar Iblis Darah tidak boleh ditangkap oleh Fajra Arhad bermata 8. Fajra Arhad bermata 8 ini adalah wilayah kerajaan Yongku. Tampaknya bukan giliranmu dari orang-orang Buddha untuk menegakkan hukum, kan? Teriak penguasa kota Jinhu. Dia marah dan sebuah kotak emas dengan cepat terbang keluar berubah menjadi bintang besar menabrak penghalang cahaya Buddha untuk menyelamatkan Kaisar Iblis Darah. Namun tingkat kultivasi Saroye dan penguasa kota Jinhu jauh lebih lemah daripada Fajra Arhad bermata 8 dan dengan keras serangan mereka mendarat pada penghalang cahaya Buddha. Bahkan penghalang cahaya Buddha itu tidak menimbulkan riak sama sekali, apalagi menyelamatkan Kaisar Iblis Darah itu sangat sulit sekali. Fajra Arhad bermata 8 menus dingin melambaikan tangannya, dan dengan lengan bajunya yang besar dengan keras kekuatan yang mengerikan menghantam Saroye dan penguasa kota Jinhu. Secara langsung, seketika mereka pun terlempar, tenggorokannya terasa amis dan bau darah pun keluar muncrat dari sudut mulutnya. Ini adalah karena belas kasihan dariku, seorang Buddha. Jika kalian berdua bertindak ceroboh lagi, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar, kata Fajra Arhad bermata 8. Terlihat Fajra Arhad bermata 8 sangat dingin. Dia harus mencari tahu kebenaran tentang masalah ini. Memikirkan hal ini, Fajra Arhad bermata 8 mengambil langkah ke depan, menatap dengan dingin ke arah Kaisar Iblis Darah yang sedang berjuang dalam kesakitan, dan lalu mendengar suara sang Buddha. Kaisar Iblis Darah, aku penyayang selama kamu mengatakan yang sebenarnya tentang kehancuran kerajaan Nandau Buddha dan kerajaan mayat, maka aku akan memberikan Anda kesempatan untuk bisa mengubah cara Anda lalu kembali dan tidak akan pernah berinkarnasi, kata Fajra Arhad bermata 8. Dia memiliki alis yang baik dan mata yang baik, namun selama transmisi suara ada aura kekerasan yang ditransmisikan seperti iblis yang mengerikan. Hahaha. Kaisar Iblis Darah tertawa dan kemudian menatap Fajra Arhad bermata 8 dengan galak. Hal-hal yang munafik ini, Sinantian tampaknya benar, tapi nyatanya dia diam-diam mencuri pria dan wanita dan mengorbankan jiwa mereka. Tapi kamu masih berpura-pura menjadi orang benar di sini? Di depan Kaisar ini, meskipun Kaisar ini memiliki reputasi buruk, aku tidak membunuh semua orang yang pantas aku bunuh, dan sekarang meskipun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi, kata Kaisar Iblis Darah. Matanya putus asa dan dia meraung histeris. Dia hanya menyisakan amarah di hatinya. Sungguh lelah dalam hidup ini. Dia telah melakukan terlalu banyak hal tercela untuk bisa bertahan hidup. Akan tetapi saat ini dia tidak ingin berlama-lama lagi untuk hidup. Jika dia melihat ke belakang sekarang, saat ini, ekspresi ganas melintas jauh di kedalaman mata Fajra Arhad bermata 8 dan duar ledakan. Cahaya Buddha yang tak ada habisnya bersinar di mana-mana dan Kaisar Iblis Darah meraung kesakitan. Lautan darahnya terbakar dan musnah sedikit demi sedikit. Cahaya sang Buddha tidak bekerja pada tubuhnya tetapi juga pada jiwanya. Itu seperti ribuan kabel besi panas yang terus-menerus memutar tubuhnya, menyiksanya sampai mati. Saroye memandang Kaisar Iblis Darah yang sedang berjuang dengan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pada saat ini Kaisar Iblis Darah tidak mengkhianati mereka, dan hal ini pun membuat Saroye merasa bersalah. Dirinya, Saroye lah yang membuat Raja Iblis Darah masuk ke dalam air bersamanya. Bagaimana dia bisa membiarkan Kaisar Iblis Darah mati dengan begitu menyedihkan? Fajra Arhad bermata 8, berhenti, kata Saroye. Dia berteriak dengan marah dan bergegas maju lagi. Akan tetapi begitu dia bergerak, terdengar suara ledakan. Saroye, kamu tidak ada hubungannya di sini. Fajra Arhad bermata 8 berkata dengan dingin, matanya sangat dingin. Bahkan jika Kaisar Iblis Darah tidak mengatakan apa-apa, itu akan baik-baik saja selama dirinya membunuh Kaisar Iblis Darah lalu menangkap jiwanya dan membawanya kembali ke tuannya. Dia secara alami akan disiksa untuk mengetahui kebenarannya. Saat ini dalam kehampaan, Qingchen dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan diam-diam, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Saroye dan yang lainnya sangat begitu berani.
Senior, kata Kincen. Dia memandang kaisar kuno. Jika dia tidak mengambil tindakan, kaisar belis darah akan benar-benar mati. Oh, menarik, kata kaisar kuno. Dia terkekeh dan mengerutkan kening. Jika kita melanjutkan, ketiga anak kecil ini memang akan mati, kata kaisar kuno. Dia sedang berpikir. Namun ketika dia sedang berpikir, tiba-tiba duar. Karena terkejut, Pajra Arhad bermata 8. Kaisar belis darah ini adalah saudara lelakiku. Apakah kamu melakukan ini karena kamu ingin menjadi musuhku? Kata Saroye. Dia mengancam Pajra Arhad bermata 8. Dirinya adalah keturunan langsung dari klan Komodo. Bagaimana Pajra Arhad bermata 8 tidak akan membiarkan kakaknya tetap hidup di depan matanya? Saroye, dia saat ini mengeluarkan raungan, dan di saat raungannya bergema berdengung, di atas alisnya sebuah tanda menakutkan tiba-tiba muncul. Ayah! Kata Saroye. Dia meraung bersama dengan raungannya. Aura luar angkasa yang menakutkan langsung ditransmisikan dari suaranya, dan dengan keras kekosongan di depan mata semua orang tiba-tiba bergetar, dan seketika seekor binatang komodo yang memancarkan aura menakutkan berjalan keluar dari kehampaan yang tak ada habisnya, dan dalam sekejap secara instan itu mendarat di sini, dan kemudian duar.